Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 November tahun 2025 sidang pemeriksaan perkara perdata, nomor 001, P, PDT, 10/2025, PN Bogor, dengan para pihak, Tuan Andi sebagai penggugat, dan Tuan Budi sebagai tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dimohon memperhatikan tata tertib persidangan. Baik, karena para pihak telah hadir lengkap, kita dapat melanjutkan persidangan. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pokok-pokok perkara, konfirmasi fakta hukum, keterangan para pihak, dan penyampaian pledoi dari penggugat. Sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, saya persilahkan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan uraian awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia SHMH selaku kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata nomor 001-P-10-10/2025-PN Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan uraian lengkap mengenai duduk perkara, dasar hukum, tuntutan penggugat, serta wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Adapun ketentuan penting dalam perjanjian ini yaitu sebagai berikut. 1. Harga tanah 1 miliar rupiah. 2. Pembayaran dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran tunai 300 juta rupiah pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua, pembayaran 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani. 3. Setelah pembayaran lunas, penggugat wajib memberikan sertifikat dan memproses balik nama sertifikat atas nama tergugat. Bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan menerima uang muka dan menyimpan sertifikat untuk diserahkan saat pelunasan. Namun, hingga lewat 6 bulan, tergugat tidak membayarkan sisa pembayarannya senilai 700 juta rupiah sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Bahkan, penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi kepada tergugat, masing-masing pada tanggal 21 April 2023 dan 15 Mei 2023. Namun, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Alasan bahwa tergugat belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut berada di luar risiko penggugat, dan alasan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum tergugat untuk melunasi sebagaimana disepakati. Baik, uraian awal diterima, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fakta perjanjian. Kami ingin memastikan beberapa hal. 1. Apakah benar perjanjian jual beli tanah ditandatangani tanggal 15 Januari tahun 2023? Benar, Yang Mulia. Perjanjian ditandatangani di depan saksi-saksi dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Apakah benar uang muka sejumlah 300 juta rupiah telah dibayar oleh tergugat? Benar, Yang Mulia. Bukti transfer dan kwitansi pembayaran telah kami lampirkan pada bukti B1, B2, sampai B3. Baik, lalu tanggal berapa batas pelunasan yang disepakati? Batas pelunasan yang disepakati pada tanggal 15 April 2023, yaitu 3 bulan setelah perjanjian tersebut, Yang Mulia. Namun, pelunasan tidak dilakukan. Ya, Yang Mulia, tidak dilakukan oleh tergugat, Yang Mulia. Tidak 1 rupiah pun yang dibayarkan tergugat hingga saat ini. Kemudian, apa teguran yang diberikan penggugat? Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi, Yang Mulia. Somasi pertama tanggal 21 April dan somasi kedua tanggal 15 Mei 2023. Namun tergugat tidak mengindahkan somasi pertama dan somasi kedua tersebut, Yang Mulia. Menurut berkas penggugat beralasan bahwa dia belum mendapatkan pinjaman bank sehingga belum dapat melunasi pembayaran. Bagaimana tanggapan pihak penggugat? Alasan belum cairnya pinjaman dari bank sangat tidak relevan, Yang Mulia, karena hal tersebut merupakan resiko tergugat, bukan resiko penggugat.
Dalam hukum kontrak perjanjian, tidak boleh digantungkan pada kemampuan pribadi yang tidak pasti, apalagi hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sebagai syarat penundaan, sehingga alasan tersebut tidak dapat menghapus wan prestasi tergugat. Apakah penggugat mengalami kerugian? Iya, Yang Mulia. Yang pertama, tanah tidak bisa dijual pada pihak lain. Yang kedua, harga tanah berubah seiring menunggu pelunasan. Ketiga, rencana penggugat untuk menjual tanah tertunda. 4. Penggugat menderita kerugian imaterial berupa tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menyebabkan kerugian materi dan imaterial kepada penggugat. Baik, apakah penggugat memohon pembatalan perjanjian, atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut? Penggugat memohon pembatalan perjanjian karena wan prestasi tergugat bersifat substantif dan merugikan penggugat, sehingga kami memohon bahwa perjanjian tertanggal 15 Januari 2023 dinyatakan batal dan tergugat diperintahkan untuk mengembalikan seluruh pembayaran uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat. Baik, apakah ada permohonan lain dari pihak penggugat? Yang Mulia, selain pembatalan dan pengembalian uang muka, penggugat juga memohon agar tergugat membayarkan kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah, serta membayar seluruh biaya perkara ini. Baik, seluruh uraian sudah kami dengarkan. Selanjutnya majelis hakim akan melanjutkan ke tahap berikutnya, pembacaan pledoi dari kuasa hukum penggugat. Silahkan kuasa hukum penggugat menyampaikan pledoinya. Terima kasih Yang Mulia dan Majelis Hakim. Izinkan saya untuk membacakan pledoi penggugat atas jawaban dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh tergugat. Yang Mulia, pledoi ini kami ajukan untuk menegaskan kembali bahwa tergugat secara nyata telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Segala alasan tergugat termasuk dalil bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank bukanlah alasan hukum yang dapat membebaskan tergugat dari tanggung jawabnya, bahwa tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dalam jangka waktu 3 bulan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Bahkan setelah pihak penggugat telah memberikan 2 kali surat somasi, tergugat tetap tidak menunjukkan itikat baiknya. Yang Mulia, perikatan yang lahir dari perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Semua persetujuan dibuat secara sah, berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, pasal 1283 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi peringatan wajib membayar ganti rugi. Dengan demikian, unsur wan prestasi telah terpenuhi secara sempurna. Yang Mulia, tergugat berdalih bahwa kelalaian membayar pelunasan berdasarkan belum mendapat pinjaman dari bank. Kami tegaskan bahwa alasan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sebagai syarat penundaan dan merupakan risiko pribadi tergugat. Hal ini tidak menghapus kewajiban hukum tergugat. Hukum kontrak tidak membenarkan alasan pembenaran